Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Hari Sabtu yang libur-libur ya, cuan, cuan, cuan. Anda pasti cuan, cuan lagi ada di PTC cuan lagi. Siapa kemarin yang ngomong turun? Siapa yang kemarin ngomong turun? Taran turun, turun bro ya. Jangan di skip-skip. Akan saya kasih berita good news yang luar biasa di PTC ini yang menandakan akan dipersetujui ETF Bitcoin support. Wow. Berapa nanti PTC? 2M, 3M, 10M ngibul. Kalau 10M ketahuan kalau Mas Bro ngibul ya. 2M masih mending ya, nggak terlalu ngibul tapi masih dikit ya. Paling nggak 2M lewat. Ngapain kita harus berdoa yang bagus-bagus, yang positif-positif ya, jangan yang aneh-aneh. Ini kalau lihat per video ini dibuat, BTC berada di dalam 601 juta ya, lagi berusaha menyondol, menembak ya, menyondol di Fimbo 05. Jika BTC bertahan di pijakan Fimbo 05 ataupun mampu menjebol resisten Fimbo 05, maka akan melanjutkan kenaikan sampai 700 juta ya. Akan tetapi di dalam nanti menuju resisten di atasnya yaitu 700-an juta, tapi tetap masih ada naik turunnya. Kan banyak yang bermain lepret tinggi up maupun down ya, pasti akan dimainkan bandar juga. Kalau ini nggak mampu menembus resisten 05 Fimbo, kemungkinan turun longsor akan terjadi. Tapi saya rasa juga nggak begitu dalam ya, bukan celana dalam, otak ngeres makanya sangkut mulu ya. Jadi saya langsung saja di sini, kemungkinan nanti BTC ini kalau ETF support disetujui tidak ada turun lagi, yang mana bulan 4 tanggal 17 April tepatnya udah mulai halving, bulan 3 pemangkasan suku bunga, dan di bulan 1 pas bulan Januari tanggal 10 tepatnya akan disetujuinya ETF support Bitcoin ya. Mudah-mudahan terkabul supaya Anda jadi jutawan semua ya. Ini yang main trade ya, saya harap kalau yang mau TP sekarang kondisinya di Fimbo 05. Jika nanti di Fimbo 05 ini bertahan sampai berminggu-minggu, akan jadi pijakan baru, maka target selanjutnya ada di 700-an juta kurang lebih di situ ya. Nanti kemungkinan akan ngetes uji coba dulu bertahan di Fimbo 05 ini, akan tetapi nanti mungkin beberapa minggu ke depan nggak langsung begitu aja nyondol ya, nyondol ya, yang penting itulah ya, lewat daripada resisten Fimbo 05. Ini mantap ya. Jadi koin apapun historinya, psikologinya dengan Fimbo ini, jika nanti suatu koin terutama BTC ini mampu menjebol di 700 juta di Fimbo 082, ini angka yang menarik. Jadi 0382 Fibonacci ini, apapun koinnya, jika nanti bertahan di 0382 Fibonacci, maka akan terbang gila-gilaan. Ini karena ini psikologi yang jadi mujizat daripada Fimbo ini ya, itu adalah 382 ya. Di Fimbo 382 kemudian bertahan dan di sini dapat pijakan yang mantap, nggak turun lagi. Wow, BTC 1M sudah pasti kalau bertahan di 382 Fibonacci ya, yang sekarang berada di resisten 0,5 Fibonacci di harga 601 juta. Mudah-mudahan banyak cuan nanti dengan masuk Anda BTC. Yang saya kasih tahu untuk pemula ya, berapapun uang Anda ya, mau 1 juta, 2 juta, 3 juta Anda masukkan ke Bitcoin, karena ini dedengkotnya cryptocurrency, pasti Anda akan cuan. Marginnya sama saja, berapa persen pun yang penting cuan. Daripada sangkut ya, uang 10 juta, 100 juta masuk BTC sama aja dengan modal Anda, marginnya nggak ada beda ya. Jadi mindset dirubah ya, pola pikir dirubah ya, harus cerdas, harus pintar masuk BTC. Kalau Anda pun salah masuk, nanti akan kejemput lagi.
bahkan cuan. Untuk pemula selalu saya ingatkan, jangan berlaku masuk meme coin tanpa harus belajar. Anda bisa dimakan setan, dilibas uangnya Anda habis-habisan jadi ondal-ondal miskin di jalanan, kere jadi gelandangan. Itu betul nggak omong kosong ya. Makanya ini akan saya langsung berikan berita yang sangat mendukung bahwa ETF support ini akan segera disetujui, karena ada pertandingan lagi, ada persaingan lagi antara BlackRock mendapatkan lawan yang seimbang. Tentunya kita simak bareng-bareng bagaimana beritanya. Oke, langsung saja. Terungkap Pando Aset dan BlackRock bersaing ketat dalam perlombaan ETF Bitcoin. Wow, apalagi nih, model apalagi, naon iya naon. Aduh, pertarungan sengit dalam dunia kripto semakin memanas dengan munculnya Pando Aset sebagai pesaing terbaru dalam perlombaan ETF Bitcoin support di Amerika Serikat. Bersamaan dengan itu, BlackRock mengajukan model ETF yang direvisi, menambah ketegangan dalam persaingan yang sudah penuh dengan permainan besar. Waduh, permainan besar bro, bukan isik-isik ya. Waduh, ini luar biasa nih. Ini kalau udah ada pertarungan besar antara BlackRock dengan Pando Aset, ini apa artinya? Berarti persetujuan sudah di depan mata dong. Mereka kan punya amplop, paling tidak bocoran sudah diketahui, bukan bocoran dari debt anonim ya. Pando Aset kontestan baru yang menggemparkan. Wow, Pando Aset, manajer aset asal Swiss, secara mengejutkan mendaftarkan diri sebagai peserta ke-13 dalam perlombaan ETF Bitcoin Support di AS. Mereka mengajukan formulir S1 kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS SEC ataupun SEC untuk Pando Aset Support Bitcoin Trust. Trust ini bertujuan untuk mengikuti harga Bitcoin dengan Coinbase sebagai penjaga aset yang akan menyimpan Bitcoin atas nama Trust. Waduh, ini konyol, luar biasa ini. Ini persaingan baru ini, peperangan sengit antara Pando Aset dengan BlackRock. Ternyata juga di kripto juga perang ya, bukan hanya Israel sama Hamas aja ya. Aduh, ini ternyata kripto juga ngikut-ngikut Israel sama Hamas ya, main perang-perangan ya. Cuma kalau ini nggak main bom kali ya, mainnya apa itu, amplop. Anda ini kalau dikasih tahu ya. Kalau ini sampai ada pertempuran sengit seperti ini, menandakan nanti segera akan disetujui ETF support ini. Bahaya, ini bisa loncat tinggi, ini terbang BTC 2M itu bisa terjadi, yang mana ini sangat menggemparkan sekali. Mungkin ini akan jadi sejarah baru BTC. Kalau Mas Bro ngibul di BTC nggak masalah, kalau BTC nggak ngibul, kapan waktunya 1M, 3M, 5M itu akan terjadi. Yang ini kan yang dinamakan apa namanya, bosnya kripto. Dan ini menarik sekali bahwa Pando Aset tiba-tiba bisa menggebrak ya, bisa menantang ya, mengalahkan daripada BlackRock, pendatang baru yang menggemparkan ini. Waduh, ini gimana ini? Kalau Pando Aset sudah masuk, tiba-tiba nanti sekelas Apple ikut masuk, padahal Apple itu aduh, uangnya nggak bisa dihitung tuh, terbesar tuh asetnya itu. Kalau nanti apa sih ini tertarik Apple masuk Bitcoin, sedangkan BlackRock sama Apple itu sangat dekat ya, bersahabat. Waduh, sekali dolet, sekali jilat, sekali sikat, BTC lenyap dari peredaran. Gimana bro? Tiba-tiba nanti BTC 10M ada nangis selangir ada ya. Makanya Bitcoin itu yang mantap. Bahkan ini kalau mau melamar perempuan ini ada yang minta pakai Bitcoin ya. Kalau Coinbase nggak mau, mintanya dilamar pakai Bitcoin, geblek. Bercanda, sorry ya, bercanda lo, bercanda, nanti betulan disangka di sini hanya konten saja ya. Yang mana perempuan diminta dilamar pakai Bitcoin itu bercanda ya. Ada ya nggak masalah. Bitcoinnya nggak ada ya. Jadi Pando Aset, manajer aset asal Swiss, secara mengejutkan mendaftarkan diri sebagai peserta ke-13 dalam perlombaan ETF Bitcoin Support di AS. Mereka mengajukan formulir S1 kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS SEC atau SEC untuk Pando Aset Support Bitcoin Trust. Trust ini bertujuan untuk mengikuti harga Bitcoin dengan Coinbase sebagai penjaga aset yang akan menyimpan Bitcoin atas nama Trust. Pando bergabung dengan pesaing berat seperti BlackRock, ARK Invest, dan Grayscale yang semuanya berlomba untuk mendapatkan persetujuan. Pando datang terlambat dalam perlombaan ini, namun kehadirannya menimbulkan banyak pertanyaan. Jebret. Pando bergabung dengan pesaing berat seperti BlackRock,
ARK Invest. Analis ETF Bloomberg Erik Balkunas berkutak ya berkutak ya, menyatakan kebingungannya mengenai waktu pengajuan Pandu yang terbilang mepet apa kepepet dan mepet lah, yang beda jauh ya. Dia juga mempertanyakan dampak yang akan terjadi jika ETF Pandu menjadi salah satu yang disetujui, terutama terkait dengan keadilan dan implikasinya terhadap masyarakat. Wow, mantep ini. Bodo amat, yang penting Pandu amplopnya gede, mungkin disetujui ya, nggak tahu juga ini ya. Lihat sendiri, baca ini proposalnya ya. Di sisi lain, BlackRock telah bertemu dengan SEC untuk membahas model ETF yang telah direvisi. Pertemuan ini adalah untuk menanggapi kekhawatiran SEC terkait dampak pada neraca keuangan dan resiko bagi broker dealer AS yang berurusan dengan entitas kripto di luar negeri. Model yang direvisi ini memungkinkan entitas di luar negeri mendapatkan Bitcoin dari Coinbase dan membayar broker dealer yang terdaftar di AS dalam bentuk tunai, karena broker dealer tersebut tidak dapat langsung menangani Bitcoin. Wow, Anda tahu nggak yang saya bacakan tadi? Mas Bro aja nggak tahu. Anda kalau nggak tahu ketinggalan ya, di upgrade lagi tuh otak biar nggak larinya ke pikirannya ke main coin saja ya. Balkunas menjelaskan bahwa broker dealer tidak bisa bertransaksi dengan Bitcoin dan SEC meminta atas modal penebusan ETF dirancang sedemikian rupa sehingga penerbitan harus bertransaksi dengan Bitcoin dan broker dealer terhindar dari harus menggunakan anak perusahaan yang tidak terdaftar atau perusahaan pihak ketiga untuk menangani Bitcoin. Waduh, betul-betul luar biasa ini. Perlombaan ETF Bitcoin memasuki babak kritis. Perlombaan untuk mendapatkan persetujuan ETF Bitcoin support di AS semakin mendekati titik kritis. Dengan mendekatnya batas waktu keputusan, Pandu Aset telah menetapkan Coinbase Global (INC) sebagai penjaga aset dan Bank of New York Mellon sebagai administrator. Trust ini akan menggunakan CP Bitcoin referensi rate dari CMC Group untuk data harga. Sementara itu, SEC terus berinteraksi dari CMC Group untuk data harga. Sementara itu, SEC terus berinteraksi dengan para pemohon lainnya termasuk BlackRock dan Invesco untuk membahas pengajuan mereka. Pandu saat ini menawarkan beberapa produk kripto yang diperdagangkan di bursa ETF di Eropa. Namun ini akan menjadi produk Bitcoin pertama mereka yang ditujukan untuk investor AS dengan semua mata tertuju pada tanggal kritis. Spekulasi dan antisipasi terus meningkatkan di antara para investor dan pengamat pasar. Perlombaan untuk ETF Bitcoin support di AS semakin menarik, dan masuknya Pandu Aset dan revisi model ETF oleh BlackRock, keputusan SEC yang akan datang dapat mengubah peta persaingan kripto dan membawa dampak signifikan bagi pasar keuangan global. Saya rasa cukup, makanya BTC ngadeng mulu, terbang ke atas mulu, nggak turun-turun, karena ini toh yang akan terjadi lagi persaingan ketat dengan ETF support yang mana BlackRock dengan Pandu dari Swiss. Waduh, belum lagi nanti Apple masuk. Waduh, makin habis BTC disikat sama mereka ya. Tahu-tahu kita orang kalau mau masuk, orang-orang kita sudah harga di puluhan M. Bagaimana kita nangis di pojokan ondal-ondal. Jadi gila itu bisa terjadi. Yang nggak punya BTC tentunya ya. Kalau yang punya BTC ya hahaha ya. Saya rasa cukup. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas Bro mereview dengan sungguh-sungguh, tidak menyesatkan apa yang terjadi, fakta sesuai yang ada di lapangan saya jelaskan. Memang kalau BTC kondisinya sekarang lagi naik, waktunya TP akan, tetapi dengan persetujuan ETF support oleh BlackRock, apalagi ini ditambah yang baru datang kontestan baru. Kontestan angel temen sih, kontestan jadi N-nya dibaca aja kebablasan ya. Apalagi ini ditambah kontestan baru dari Pandu dari Swiss. Waduh, nanti kalau ikut-ikutan itu Apple bagaimana? Habis disikat mereka semua BTC ya. Saya rasa cukup. Info ini hanya untuk jadikan pertimbangan Anda dalam investasi. Jangan Anda makan mentah-mentah berita, riset sendiri, mandi sendiri. Di sini Mas Bro hanya mereview ya. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Tolong kiranya yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.